Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita jumpa lagi di tutorial belajar Flutter kita. Sebelumnya saya mohon maaf, videonya udah beberapa pekan kita belum mengupload ya, karena ada kesibukan akademik dan lain-lainnya. Oke, di video ini sebenarnya kita akan membahas tentang pendaftaran. Namun sebelum kita masuk ke pendaftaran, kita akan membahas bagaimana sistem navigasi yang ada di Flutter, navigasi atau rute ya. Ini juga ada yang menanyakan di kolom komentar. Sekalian saya bahas. Jadi di Flutter ini untuk membuat navigasi itu ada dua cara. Cara yang pertama kita tulis langsung di setiap link. Kalau kita di web biasanya ada link ya. Jadi misalnya kita klik, nanti dia akan mengarah ke halaman yang lain. Atau kita definisikan dia nanti di main.dart. Jadi ada dua. Oke, kita langsung saja. Di video sebelumnya kan kita sudah ada login page ya. Login page tampilannya seperti ini. Nah, sekarang saya mau buat satu lagi di sini tombol namanya daftar. Jadi dia login atau daftar seperti itu. Oke, langsung saja kita ke codingnya. Ini tombol login, button temnya. Oke, di sini berarti. Saya tambahkan size box dulu. Tambahkan size box, kemudian berikutnya baru kita buat teks biasa atau kemudian baru kita tambahkan button theme ya. Ini boleh di copy paste atau diketik saja biar terbiasa. Button theme, kemudian ada width-nya double dot infinity, kemudian ada childnya kita pakai raise button. Nah, raise button, kemudian on preset-nya kita buat 0 dulu. 0, kemudian childnya baru kita kasih teks seperti ini, satu saja. Oh, ini ada yang kehapus kayaknya, satu ya, kayak gini. Kita kasih teks daftar dulu, daftar di sini ya, daftar di sini. Oke, ini enter aja ke bawah. Oh, tidak mau dia, biar aja. Nih, nanti seperti ini. Jadi ada login. Oh, ini warnanya berbeda karena on presetnya belum kita aktifkan ya. Gini cara mengaktifkannya, nulnya kita hapus. Oke, seperti ini. Oh, ini udah. Ini teksnya tinggal kita ganti nanti warnanya. Tinggal lihat saja nih, tambahkan style color white. Oke. Nah, sekarang kita akan buat halaman baru. Ini login page, berarti kita buat file baru, kemudian simpan, namanya adalah daftar page ya, daftar page.dart. Pertama kita import dulu material kayak biasa. Kemudian di sini kita pakai stateful widget. Oke. Namanya daftar page seperti ini. Ini udah kita bahas ya, otomatis nih, langsung escape, udah selesai. Kemudian kontainernya ini kita hapus, scaffold. Oke, scaffold titik koma. Oke, tambahkan app bar. App bar kita tambahkan title di app barnya, titelnya halaman daftar. Oke, kita sampai sini saja dulu untuk halaman daftarnya. Jadi nanti di login yang akan kita kerjakan itu adalah ketika dia mengklik daftar di sini, nanti dia akan masuk ke halaman daftar. Jadi app barnya ini harusnya berubah menjadi halaman daftar. Oke. Nah, sekarang kita isi nih codingnya. Kita isi codingnya. Kan on preset ya. Jadi ketika ditekan tombolnya, nah sekarang kita gunakan yang pertama ini, kita pakai dulu
navigator. Navigator dot push, ya, push. Kemudian rutenya kita pakai material page route. Material page route ini. Kemudian buildernya -2 konteks. Perhatikan tutup kurungnya ya. Kemudian daftar page. Nih. Oke. Jadi navigator.push konteks, material page route, builder konteks, kemudian nama halaman. Jadi kalau diklik raise buttonnya diklik, maka dia akan masuk ke halaman daftar page. Sekarang kita coba. Saya klik. Oke, sekarang dia di halaman daftar. Kemudian dia ada tombol back nih. Ada tombol back. Gampang ya. Gampang, cuman codingnya agak panjang sedikit. Ya, di sini dia menggunakan lambda expression. Kalau kita tidak mau pakai lambda, berarti kan jadi lebih panjang lagi dong. Jadi gini nanti saya nih, berarti dari sini dia material page route ya. Berarti kan material page, kalau yang belum terbiasa maksud saya. Oh, saya ulang aja dari awal. Ini navigator dot push, kemudian nah ini rutenya material page route, buildernya. Nah di sini kan berarti kita harus buka kurung kontak, buka kurung awal gini. Nah ini kan jadi panjang. Di sini baru daftar page ya kalau saya tidak salah. Gini. Sama aja seperti yang tadi. Kalau lambda itu kan dia cuma menyingkat saja, kita tidak perlu pakai kurawal ini kan. Kurawal ini dibuang, diganti dengan tanda gini. Nih udah sama. Ya. Biasanya kalau kita pakai lambda ini agak repot kalau kita mau ngolah ada nilai yang mau diolah di konstruktornya, itu nantilah kita bahas. Kita fokusnya di navigasi dulu. Jadi ini klik. Kalau kita tidak mau ada tombol back, oke, ini kan ada tombol backnya. Kalau kita tidak mau itu, dia ada push replacement. Nah, push replacement, tinggal ganti pushnya di push replacement. Nanti begitu diklik nih hilang kan tombol backnya. Ini biasanya kita pakai untuk login. Jadi kalau orang itu sudah login, dia masuk ke halaman beranda, kan tidak mungkin ada tombol backnya. Nanti dia balik lagi ke login. Nah, kalau untuk login nanti kita akan gunakan push replacement ya, push replacement. Kalau untuk daftar boleh pakai push saja biar gampang. Jadi begitu dia klik, ini tidak bisa lagi, kita harus reload dulu di sini supaya tampilannya kembali lagi ke login ya. Oke. Kita reload dulu. Stop aja dulu. Stop, kemudian jalani ulang. Oke, ini untuk cara yang pertama. Cara yang pertama ini maksudnya adalah kita langsung menuliskan di file ini dia mau menuju ke halaman atau ke kelas yang mana, ke daftar page. Ya, ini cara yang pertama. Nah, cara berikutnya saya tutup dulu. Cara berikutnya kita bisa menggunakan menggunakan rute. Jadi di main.dart di main.dart kita itu kita bisa pakai rute seperti ini. Oke, kemudian nanti bisa kita isi rutenya. Rutenya misalnya yang pertama ini jadi kayak web ya. Jadi kayak web kontak, kemudian login page misalnya namanya. Jadi kita definisiin dulu nih. Setelah login nanti ada daftar page. Sama kontak juga. Oh sorry, ini salah. Ini -2 kontak, kemudian daftar page gini ya. Oke, daftar page, oke, koma, ntar lagi running dia. Oke, ini kenapa error? Oh, daftar page-nya
saya ndak pakai impor ya, sorry, karena ndak pakai kontrol spasi tadi. Oke, nih, oke. Kemudian kalau kita mau menggunakan rute, maka tidak ada homepage, home-nya tidak ada. Home ini kan kelas yang pertama kali dijalankan. Nah, home-nya diganti dengan inisial root, ya, diganti dengan inisial root. Jadi rute pertama itu misalnya ini, kalau ndak mau pakai ini kita buat aja ya, login ya, login page. Login page. Jadi nanti di sini inisial rootnya adalah login page. Jadi maksudnya begitu dia dijalankan pertama kali, dia akan muncul login page-nya, initial rootnya, rute defaultnya, ya. Nah, nanti kalau kita menggunakan rutes, codingnya bisa lebih singkat. Coding di navigasinya lebih singkat. Jadi gini dia, ya. Navigator push named. Nah, ini pakai push named. Ini tidak perlu lagi pakai material yang panjang. Ini kan lumayan nih codingnya nih. Nah, ini bisa diganti dengan nama rutenya. Misalnya nama rutenya daftar page. Jadi dia semacam alias lah ya, semacam alias. Nah, jadi cukup seperti ini. Hasilnya sama nanti. Hasilnya sama, masuk ke halaman daftar, back. Masuk ke halaman daftar, back. Kalau misalnya kita mau pakai yang tidak ada tombol back, berarti push named replacement kan. Terbalik, sorry. Push replacement named. Nah, ini ya, ini contohnya. Boleh nih, kalau ini berarti kan nanti tidak ada tombol backnya. Nih, contohnya gini. Oke. Cukup jelas ya. Jadi, kita definisikan dulu nanti semua halaman-halaman itu di sini. Ya, semua halaman itu di sini kita definisikan. Nanti setelah untuk menggunakannya, kita menggunakan alias rutenya saja. Ya, saya sebut sebagai alias saja ini. Jadi alias. Nah, dengan seperti ini codingnya di navigatornya jadi lebih singkat, tidak ada material backgroundnya. Cuman ya kalau kita lupa kan repot nih, mesti bolak-balik nanti cek lagi di main atau apa. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Nah, coding ini nanti bisa kita masukkan nanti di login kan. Jadi kalau loginnya berhasil, maka navigator push replacement named ke beranda page misalnya. Nah, itu nanti akan kita buat. Sebelumnya kita buat daftar dulu ya. Nanti habis ini saya akan keluarkan video lagi. Kita akan buat video lagi untuk daftar dulu. Daftar, setelah daftar baru nanti kita buat halaman berandanya. Oke, saya rasa untuk rute itu cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan membuat halaman daftarnya. Ya, teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, saya cukupkan dulu untuk tutorial Flutter-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.